Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pasar persaingan sempurna. Saya Tasya Zafira selaku moderator. Nama saya Syafira Delia Pratama. Saya Ruud Sinaga. Nama saya Novia Fitri Handayani. Nama saya Noviska Fitrananda Retno. Nama saya Vira Uriasna Putri. Indonesia memiliki beragam pasar dan pasar tersebut memiliki keadaan untuk mencapai kondisi yang ideal. Para pelaku produsen ingin menjalankan kegiatan produksi secara sukses dan produk yang dihasilkan dapat dinikmati oleh konsumen. Struktur pasar dibedakan berdasarkan banyaknya penjual dan pembeli. Secara mudah dikatakan, pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barang yang relatif homogen disebut pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Suatu pasar persaingan sempurna merupakan suatu pasar yang sangat ideal dalam ekonomi. Hal ini dikarenakan pasar tersebut dianggap sebagai suatu pasar yang akan menjamin terwujudnya suatu kegiatan produksi, baik barang ataupun jasa dengan optimal dan efisien. Pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah model pasar yang paling klasik dan paling sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana mereka tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang dianggap paling ideal karena struktur pasar ini menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang paling optimal atau efisien. Menurut Gregory Mankiw dalam bukunya mendefinisikan pasar persaingan sempurna sebagai berikut. Pasar persaingan sempurna, perfectly competitive market, adalah suatu pasar di mana terdapat banyak sekali pembeli dan penjual sehingga pengaruh masing-masing terhadap harga pasar dapat diabaikan karena sedemikian kecilnya. Karakteristik pasar persaingan sempurna. Pasar merupakan tempat bertemunya antara pembeli dengan penjual. Pasar sangat penting bagi para pelaku ekonomi. Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal. Pada pasar persaingan sempurna ditandai oleh ada sejumlah besar penjual di dalam pasar dan masing-masing di antara mereka memiliki kekuatan pasar yang relatif sama. Muhammad Teguh menjelaskan karakteristik pasar persaingan sempurna adalah 1. Di dalam pasar tidak terdapat banyak penjual yang tidak satupun di antara dapat mempengaruhi harga pasar dan output pasar. 2. Produk yang dijual di pasar bersifat homogen. 3. Produsen atau penjual dianggap sebagai price taker. 4. Setiap perusahaan sejenis dapat secara bebas untuk keluar atau memasuki pasar. Pasar persaingan sempurna jangka pendek. Keseimbangan jangka pendek adalah rekonstruksi dari marginal cost yang dimulai dari titik beku usaha atau shutdown point hingga perusahaan mendapatkan 15 laba. Kondisi keseimbangan tercapai ketika produsen memperoleh laba maksimum sebesar bidang yang dihasil. Syarat untuk memperoleh laba maksimum, produsen harus menghasilkan output ketika MR sama dengan MC. MC berlereng positif di titik A pada harga P0 dan jumlah output Q0. Jika produsen berproduksi pada harga P1 dan jumlah output Q1, maka produsen akan memperoleh laba sebesar 0 atau produsen berada di titik impas TR sama dengan TC. Jika produsen berproduksi pada harga P2 dan jumlah output Q2, maka produsen akan memperoleh kerugian sebesar biaya tetap. Dalam jangka panjang, kondisi pasar persaingan sempurna akan berubah dengan adanya kemungkinan penjual masuk dan keluar. Laba yang terjadi di dalam pasar yaitu ketika tingkat harga lebih dari long run average cost, maka produsen baru akan masuk ke pasar. Akibatnya barang yang ditawarkan makin banyak, sehingga akan menurunkan harga hingga P sama dengan LHC. Bentuk keseimbangan jangka pendek, kurva permintaannya lebih elastis, sedangkan dalam jangka panjang semua mengalami titik impas dan berproduksi.
Permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah alternatif dari komoditif yang diminta per periode waktu pada berbagai harga alternatif. Sedangkan penawaran adalah jumlah alternatif barang yang ditawarkan oleh produsen per periode waktu tertentu pada berbagai tingkat alternatif harga. Dengan kata lain, yang bertindak sebagai permintaan adalah pembeli dan penjual sebagai penawaran. Jadi, ketika terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, maka keduanya akan sepakat sehingga terjadilah transaksi pada harga tertentu hasil dari proses tawar-menawar. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar, maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Grafik keseimbangan perusahaan. Pada pasar persaingan sempurna, grafik keseimbangan dapat digambarkan dalam dua macam. Pertama, grafik keseimbangan pada perusahaan yang menghasilkan keuntungan maksimum, dan kedua, grafik yang menggambarkan adanya kerugian minimum. Untuk menggambarkan grafik keseimbangan perusahaan yang menghasilkan laba maksimum atau keuntungan maksimum, harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, kurva AR sama dengan MR dan sejajar dengan sumbu OKI. Kedua, kurva AC atau average cost selalu berada di bawah kurva AR dan MR. 3. Kurva MC atau marginal cost selalu memotong kurva AC minimum yang menunjukkan bahwa produksi pada saat itu terjadi efisiensi produksi. Adapun grafik keseimbangan perusahaan pada pasar persaingan sempurna yang menggambarkan kerugian minimum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, kurva AR sama dengan MR sejajar dengan sumbu OKI. Kedua, kurva AC berada di atas sumbu AR dan MR. Ketiga, kurva MC selalu memotong kurva AC minimum. Kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna. Kebaikan pasar persaingan sempurna. 1. Efisiensi dalam pasar persaingan sempurna. 2. Kebebasan bertindak dan memilih. 3. Persaingan sempurna tidak memerlukan adanya iklan karena jenis barang, kualitas, dan harganya hampir sama. 4. Tidak ada persaingan yang ketat karena produk yang dijual sejenis. 5. Harga yang beredar cenderung stabil. Keburukan pasar persaingan sempurna. 1. Pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Pasar persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. 3. Membatasi pilihan konsumen. 4. Distribusi pendapatan tidak selalu merata. 5. Biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna menjadi lebih tinggi. Jadi kesimpulannya, pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan sejenis atau serupa. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output sesuai relatif sangat kecil dibanding output pasar. Penetapan pajak ada dibagi dua, yaitu pajak langsung dan pajak spesifik. Kedua jenis pajak tersebut akan menghasilkan efek yang berbeda. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna yaitu pasar persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi dan adanya kebebasan untuk memilih atau choice. Sedangkan kekurangannya, pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial, membatasi pilihan konsumen. Jadi saran yang bisa diambil adalah diharapkan untuk berbagai bentuk yang terjadi persaingan pasar akan semakin memajukan perekonomian Indonesia dan membangkitkan semangat dalam melakukan berbagai kegiatan usaha berbentuk untuk mewujudkan semangat melakukan berbagai bentuk untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang memiliki ekonomi yang kuat dan menjadi mitra dalam persaingan pasar dan dunia usaha secara global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.